kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna 11 Oktober 2020. Nah, gimana nih kabar teman-teman seminggu ini? Baik semua kan? Ya, walaupun mungkin ada beberapa pergumulan yang teman-teman hadapi, tapi kalau hingga detik ini Tuhan masih kasih kesempatan teman-teman untuk mengikuti ibadah ini hingga akhir. Berarti satu hal yang harus teman-teman percaya, bahwa Tuhan selalu pelihara dan topang hidup teman-teman. Karena burung pipit yang kecil aja Tuhan pelihara, apalagi kita, manusia ciptaan terbaiknya, Tuhan pasti pelihara kita. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita bersama-sama kita puji dan memuliakan nama Tuhan dan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 385, burung pipit yang kecil. Sebelum kita mulai ibadah online, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan, dan keselamatan yang boleh kami terima sampai saat ini. Semuanya bukan karena hebat kami, tetapi karena Tuhan yang memberikan kami semua itu dan boleh kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga saat ini mengucap syukur Tuhan boleh kumpulkan kami di ibadah online pada minggu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mempelajari firman Tuhan lebih lagi. Dan terlebih lagi Tuhan boleh memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah online pada minggu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan nats pembimbing pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima, yang menyatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Halo adik teruna, sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 262, Bagai Rusa Rindukan Air. Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya.
adik-adik, kakak-kakak semuanya, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, kita satu dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah mengizinkan kami untuk berkumpul di sini bersama-sama untuk beribadah PT online ya Tuhan. Pada hari ini kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk membaca firman-Mu juga ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca dapat kami siapkan, dapat kami simpan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga biar firman-Mu nyata di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita di saat ini diambil dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3 yang mengatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Demikian pembacaan Alkitab. Ya, baik. Selamat pagi adik-adik. Seperti yang sudah kita baca di pembacaan Alkitab tadi, bahwa yang tadi kita baca di kitab Hosea yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 3, di sana kita tahu kalau kitab Hosea ini berisi tentang penghukuman dan keselamatan. Ya, di saat Tuhan menghukum, Tuhan juga yang akan memulihkan. Kenapa sih Tuhan menghukum kita? Kenapa sih Tuhan mengizinkan penghukuman ini terjadi dalam hidup kita? Pasti semua yang pernah merasakan pergumulan itu pernah berpikir seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi pada hidup saya ya Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Tuhan sayang gak sih sama saya? Sampai ini Tuhan biarkan terjadi dalam hidup saya. Di setiap pergumulan, di setiap ada masalah dalam hidup kita, pasti kita berpikir seperti itu. Bukan pasti ya, itu berarti kakak menjudge sekalian seperti itu. Tapi ya mungkin ada beberapa yang bersyukur, tapi ada juga yang dia bertanya, kenapa Tuhan, kenapa? Selalu kenapa. Ya, di sini kita diberitahu bahwa Tuhan itu sumber penghukuman dan juga pemulihan. Tuhan mengizinkan ini terjadi, tapi Tuhan gak tinggal diam. Tuhan yang juga akan yang memulihkan. Seperti itu. Di sini, di hidup kita, itu pasti ada kesalahan yang kita lakukan sehingga menimbulkan sesuatu. Lalu Tuhan memulihkan segera di situ saat kita yang meminta. Ya. Tapi pasti ada yang bertanya, saya sudah sering berdoa di saat saya memiliki masalah, di saat saya memiliki pergumulan, tapi seakan-akan tidak ada jawaban dari Tuhan.
Kenapa seperti itu? Ya, di sini kakak yang menjelaskan bahwa Tuhan itu ada, Allah itu selalu hadir bersama kita di saat kita mengalami penghukuman. Tuhan hadir untuk mengingatkan bahwa Allah itu ada, supaya kita ingat kepada Allah, kepada Tuhan, supaya kita selalu memohon berkat karunia hanya kepada Tuhan. Dan di saat Tuhan mengizinkan penghukuman itu datang dalam hidup kita, Tuhan tidak membiarkan kita selamanya ada dalam penghukuman. Tuhan akan menemani kita, Tuhan akan melihat kita, Tuhan akan membimbing kita, supaya kita segera keluar dalam penghukuman itu. Tuhan mau melihat di saat kita dalam masa penghukuman, kita betul-betul mencari dan kita betul-betul mengenal Tuhan sebagai sosok penolong, penebus, dan satu-satunya yang kita butuhkan dalam hidup kita. Banyak dari kita, pada saat kita dalam memiliki pergumulan dalam masalah, kita mengandalkan diri kita sendiri. Oh, ini masalah ini karena saya kurang melakukan ini. Oh, saya begini, saya harusnya melakukan ini. Atau ada beberapa yang di saat kita ada pergumulan, kita tidak segera pergi untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Tapi kita mencari sahabat kita mencari pacar kita, atau kita mencari mungkin siapa orang-orang terdekat kita yang kita percaya untuk bercerita dan memohon bantuan. Ini misalkan contoh di saat adik-adik sedang bersekolah, walaupun sekarang sekolah online semua ya, sekolah online, tapi mungkin ada kendala di mana saat adik-adik ujian, karena guru-guru tidak ada yang tahu ya, kalian saling telepon-teleponan pada saat ujian, terus kalian saling sharing soal jawaban, mencari di internet, ya pasti seperti itu. Gak pasti juga ya, mungkin ada yang betul-betul belajar, tapi di sini Tuhan ingin menegur. Tuhan ingin menegur pada saat pembelajarannya di sekolah. Kalian selalu ingat apa yang guru-guru kalian jelaskan. Selalu ingat apa yang guru-guru kalian beritahukan. Jangan mencontek saat ujian. Jangan melakukan hal-hal ini pada saat ujian atau saat bikin tugas atau apa. Mungkin ada beberapa dari kita, dari kalian, ya pada saat bikin tugas, tolong bikin tugas soal ini. Kalian search di Google, ketik, terus keluar, kalian mungkin ada beberapa yang langsung di copy, tarik semuanya, copy, paste. Ya, jujur kakak juga dulu kayak gitu. Cuma di sini kita sadar betul kalau seperti itu mungkin ya kita jadi nggak paham apa yang akan diberitahukan oleh guru-guru kita,
oleh pembimbing kita di sekolah tentang materinya, dan akhirnya pada saat ujian kita nggak tahu apa-apa, dan akhirnya yaitu kita mencari teman kita untuk menanyakan jawaban. Di sini Tuhan melihat ini tuh tidak baik. Tuhan melihat ini tidak baik. Akhirnya mungkin Tuhan menegur sekali, 2 kali, 3 kali, dan akhirnya Tuhan mengizinkan penghukuman datang. Tuhan, ini yang kakak percaya ya, Tuhan gak akan mengizinkan penghukuman terjadi sebelum Tuhan memberikan peringatan terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Jadi, di saat kita mengalami penghukuman dan sebelum kita menyalahkan Tuhan kenapa, kita ingat-ingat dulu. Apakah Tuhan sudah memberikan peringatan untuk kita? Seperti tadi. Misalkan kita sedang bikin mau ujian, dapat tugas banyak, bukan waktu kita karena ini semua pelajaran online, di saat yang lain belajar kita malah main, kita tidur, kita melakukan aktivitas lain di luar pembelajaran. Di situ mungkin Tuhan akan mengirim seseorang untuk menghibur kita. Lu nggak sekolah, lu nggak ngerjain tugas, kok lu gitu sih, gini. Di situ teguran yang pertama. Kalau kita tidak mendengarkan teguran yang pertama, akan datang teguran yang kedua. Ini tugasnya udah mau dikumpulin nih, lu nggak ngerjain. Udah santai aja, masih lama, gampang kok, tinggal cari di internet, copy paste, selesai. Tapi kan ntar ujian gini nih, udah, ntar gue tanya lu gitu. Terus di teguran yang ketiga ini tugas udah dikumpulin, gimana? Lu udah dapat belum? Gimana dong ini? Gue belum dapat, coba kirimin punya lu. Akhirnya temen yang ngirimin punya dia, dikirim, akhirnya dia cuma bisa ganti nama. Ya, itu biasa makalah seperti itu tuh. Disuruh bikin makalah dari atas sampai daftar pustaka itu sama semua. Dia pinjam punya temennya, alasannya gue liat punya lo dong, nanti gue ganti, edit dikit-dikit. Akhirnya yang diedit apa? Namanya, sama absennya, sama kelasnya. Jadi awalnya misalkan dia minta punya temennya si A namanya, dia ganti, delete, ganti jadi B namanya dia. Terus misalkan dia kelas 3A, dia ganti jadi 3B. Absennya dari absen 1 ke absen 2, seperti itu. Cuma bisa ganti di itu aja, gak bisa ganti isinya semua karena hari itu ada deadline. Ya, akhirnya di situ pada saat dikumpulin, Tuhan mengizinkan masalah terjadi. Tuhan mengizinkan hukumannya. Berupa apa? Pada saat dikumpulkan, tiba-tiba guru ngeliat, kok ini sama? Itu kalian dipanggil, kalian diomarahin, kalian diomelin, kalian dihukum. Kalian gak boleh ikut ujian, terus kalian gak boleh pada saat ujian tuh kalian ngerjainnya itu diliatin, harus nyalain kamera lewat Zoom, seperti itu mungkin. Ya. Dan untuk masalah-masalah lainnya seperti itu. Di sini hanya contoh ya masalah seperti itu. Karena di hidup kita tuh pergumulan setiap orang beda-beda. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita setiap hari, setiap orang itu pasti berbeda-beda. Di saat itu terjadi, ya Tuhan mengizinkan itu terjadi.
Tuhan mau melihat seberapa jauhkah kalian mengenal aku. Aku tuh Tuhan maksudnya. Ya. Apakah kita mengenal Tuhan sebatas, ya gue orang Kristen, gue tahu Allah itu ada, dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu anak Allah yang kita kenal itu Tritunggal. Itu ada Allah, anaknya Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ya, itu. Di sini pada saat itu terjadi, yang harus kita lakukan itu apa? Kita betul-betul mencari Tuhan, kita betul-betul mengenal Tuhan. Ya, kita jadi rajin ibadah, baca Alkitab, berdoa. Di situ kita betul-betul memohon pertolongan dari Tuhan. Seperti itu. Di saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan lebih dekat, lebih jauh, di situ kita akan merasakan keselamatan. Di situ kita akan merasakan perjumpaan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Kita akan merasa dekat dengan Tuhan, kita akan merasa dekat dengan Allah, dan di saat itu juga kita diselamatkan, kita disembuhkan dari pergumulan-pergumulan kita. Itu yang Tuhan mau lihat di saat Tuhan mengizinkan masalah terjadi di hidup kita. Apakah kita bisa dengan tekun, dengan benar-benar untuk mencari Tuhan di hidup kita, sebelum kita mencari teman kita untuk curhat, sebelum kita mencari pacar kita untuk curhat, atau sebelum kita mengandalkan diri kita sendiri untuk keluar dari masalah itu. Ya, jadi ini aja yang ingin kakak sampaikan dari bacaan Hosea 6 ini. Hosea 6 ayat yang 1 sampai dengan 3. Ya, ini aja. Kakak berharap ini kalian dengarkan, kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, supaya pada saat kita dalam masalah, sebelum kita mencari orang lain untuk bercerita, cari dulu Tuhan, cari dulu Allah. Lebih mengenal Dia, lebih dalam lagi. Ya, sekian. Semoga kalian dapat mengaplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari, untuk kalian, untuk kakak-kakak juga. Itu yang kakak harapkan. Baik, itu aja. Amin. Adik-adik dan kakak layan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Tuhan yang maha kasih, terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, ketika Tuhan boleh bangunkan kami di pagi hari, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena pengasihan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih juga ya Tuhan, ketika Tuhan boleh kumpulkan kami semua di sini ya Bapa, di ibadah virtual, di HMPT, GPB, Fata, dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami baru saja dengar-dengaran akan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak. Tuhan ajarkan kami dan izinkan untuk pergumulan boleh hadir dalam hidup kami. Dari pergumulan itu Tuhan juga berikan pembaharuan, pemulihan dalam hidup kami, agar kami menjadi baru lagi ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih bila firman ini boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami keluar dari tempat ini ya Bapa, kami membawa sesuatu ya Tuhan yang boleh kami sebarkan di sekeliling kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk adik-adik di tengah pandemi ini ya Tuhan Yesus, yang harus belajar di rumah dengan keterbatasan. Tuhan bantu mereka untuk selalu
paham akan apa yang boleh disampaikan oleh guru-guru, sehingga tidak mengurangi ya Bapa pengetahuan mereka. Dan juga Tuhan boleh berikan setiap jalan keluar di tengah-tengah pergumulan adik-adik kami ya Tuhan Yesus, di ulangannya, pendidikannya. Biarlah setiap pengetahuan yang boleh diberikan oleh guru-gurunya boleh diterima dengan baik oleh adik-adik kami. Bapa di surga, kami juga yang berdoa untuk kakak layan kami yang sedang mencari pekerjaan atau sedang bekerja, menjalankan pekerjaan, menjalankan usaha, atau sedang merintis usaha, sedang merencanakan usaha, ataupun yang sedang mencari teman hidup, menunggu buah hati. Bapa tolong mereka untuk terus menemani mereka dari setiap penantian yang boleh mereka lakukan ya Bapa. Bila setiap penantian yang boleh mereka lakukan, pada akhirnya Tuhan ada di ujung jalan, sehingga Tuhan memberikan apa yang mereka inginkan. Ya Bapa di surga, Tuhan tahu setiap keinginan kami. Tuhan juga tahu setiap kebutuhan kami. Bila Bapa di surga selalu menemani kami di setiap pergumulan kami. Ya Bapa, kami tahu Rabu kemarin Tuhan telah memanggil Mama dari kakak layan kami, Kak Vio, pergi untuk menghadap-Mu ya Tuhan. Layakkanlah dia agar dia layak di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Ampuni dosanya sebagaimana Engkau memberikan kasih selama hidupnya. Tempatkanlah dia di sisi terbaik-Mu ya Bapa. Dan bagi keluarga ya Tuhan yang ditinggalkan, bebaskan dari kesedihan dan bimbinglah untuk ke arah terang ya Bapa, dan berilah selalu semangat dalam hidupnya. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk program-program PT ya Tuhan Yesus yang akan diselenggarakan, yang akan direncanakan, ataupun yang sudah direncanakan ya Bapa. Dalam proses perencanaan, Tuhan boleh berkati dan temani kakak-kakak layan kami dalam prosesnya ya Tuhan. Biarlah setiap proses yang boleh kami jalani, kakak-kakak jalani untuk membimbing adik-adik untuk tetap setia kepadamu ya Bapa, tidak sia-sia ya Bapa. Bapa, kami mau serahkan setiap perencanaan kami ya Bapa, karena kami tahu ya Tuhan Yesus, Tuhanlah pemberi jalan. Tuhan juga ya Bapa yang dapat memberkati setiap rencana-rencana yang boleh kami rencanakan agar berhasil. Ya Bapa, inilah kami ya Bapa. Kami mau mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga ingin menyatukan hati, berdoa untuk gereja-gerejamu di seluruh dunia, terkhususnya GPI BFATA ya Tuhan. Di masa-masa seperti sekarang, di masa-masa kami harus melewati pandemi atau COVID-19 ini, yang tidak memungkinkan kami bertemu satu sama lain ya Tuhan untuk beribadah secara langsung, bertatap muka satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan senantiasa dan tidak menurunkan semangat kami untuk tetap senantiasa beribadah meskipun dalam kondisi sesulit ini, meskipun dalam keterbatasan juga Tuhan, dan tidak menurunkan semangat kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap beribadah, melayani Engkau melalui aspek kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga berkati untuk KMJ, untuk PHM, untuk pelkat-pelkat dimanapun berada saat ini, untuk komisi ya Tuhan. Kiranya di masa-masa yang mungkin membatasi setiap kegiatan, namun Tuhan tetap senantiasa memberikan kami kekuatan, semangat agar kami boleh tetap senantiasa memberikan yang terbaik, berkreasi untuk tetap bersama-sama bersatu melayani Engkau, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, di mana mungkin saat ini kondisi tidak menentu, baik dari politik, baik dari kesehatan dan sebagainya Tuhan. Di dalam situasi yang tidak menentu ini, kiranya Tuhan mau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada, khususnya kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri,
dan juga pemerintahan ya Tuhan, dari pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka bisa menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin untuk bersama-sama boleh memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan kami juga sebagai anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda Indonesia, kami juga boleh memberikan yang terbaik, menjadi berkat ya Tuhan, melalui sikap dan perbuatan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, khususnya kami berdoa untuk kondisi Indonesia saat ini, di mana pandemi masih tetap berlangsung ya Tuhan, pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya berkati tenaga medis, pemerintah, dan juga orang-orang yang sudah berupaya dengan keras untuk sama-sama bisa bersama-sama mengatasi pandemi ini. Dan kami juga ya Tuhan, sebagai warga negara, kami boleh tetap menjaga sikap kami untuk mendukung setiap langkah-langkah pemerintah untuk bisa melewati pandemi ini dengan baik, sehingga suatu hari nanti kami yakin dan percaya bahwa COVID ini bisa berlalu, bisa ketemu solusi yang terbaik. Dan dalam melewati masa-masa ini, Tuhan berikan kami kekuatan agar kami tidak berhenti berharap. Kami boleh senantiasa diberkati dan boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan yang memelihara kehidupan kami, dan Tuhan pasti bisa memberikan kami kekuatan asal kami tetap berharap hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini ya Tuhan Yesus, kami alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,